materi dari S1 sampai pertemuan hari ini ya. Seputar kondisional, pengulangan, in the function ya. Jadi silahkan dipelajari lagi dan diperbolehkan membuat cheat sheet 1 lembar A4 ya. Cheat sheet 1 lembar A4 silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Saya berharap teman-teman sudah siap nanti saat ujian sehingga tidak kendala dalam pelaksanaan ujian nantinya gitu ya. Terus tolong tugas-tugas yang memang menjadi tagihan di beberapa pertemuan dilengkapi agar saya bisa memberikan nilai optimal untuk nilai tugasnya. Dan Dinial tolong direkap absennya ya. Nanti saya bisa sampaikan ke Pak Muri untuk absensi pertemuan di mata kuliah ini. Dan terakhir, ini full menggunakan Python ujiannya. Jadi silakan teman-teman pelajari lagi apa yang menjadi materi dan apa yang menjadi tugas teman-teman semua. Diulas kembali contoh-contoh soal yang sudah diberikan, baik melalui presentasi teman-teman maupun tambahan-tambahan yang saya berikan dalam perkuliahan atau di kelas kemarin. Jangan terpaku pada contoh soalnya saja, tapi lebih kepada apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya contohnya penggunaan pengulangan for atau while untuk membuat matriks misalkan. Yang dilihat kata kunci adalah pengulangannya digunakan sejauh mana. Lalu optimalisasi kondisional untuk menentukan nilai dari suatu mahasiswa atau apa gitu ya. Yang dilihat adalah kondisionalnya, bukan case-nya saja. Harapan saya nanti bisa dipelajari lebih dalam sehingga nanti waktu ujian sudah siap dengan cheat yang digunakan gitu ya. Hari ini materi terakhir untuk function dengan case-nya adalah operasi itu matriks gitu ya. Saya perhatikan yang IC buat untuk inputnya mengikuti yang input Nia buat kemarin dengan adanya input langsung ke list yang kosong gitu ya, AI kalau nggak salah. Nggak ada masalah kalau saya sampaikan kembali, itu tinggal kebiasaan masing-masing mana lebih nyaman nanti. Dan IC sudah membuat juga untuk operasi itu penjumlahan dan pengurangan matriks gitu ya. Untuk perkalian mungkin yang saya soroti adalah kurang kondisionalnya IC, karena kan kondisional itu untuk perkalian matriks harus sama antara kolom dari matriks pertama dengan baris matriks kedua gitu kan ya. Jadi apakah terpenuhi apa enggak baru bisa eksekusinya seperti apa. Jadi selanjutnya tambahkan nanti kondisional kalau harus kolom dan barisnya sama untuk matriks A dan B-nya. Sisanya kalau nggak sama maka diberikan pilihan lain. Itu aja sebenarnya. Ya. Oke, silakan IC menyampaikan hasil diskusinya untuk disampaikan ke teman-teman di hari ini. Silakan IC. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Saya izin share screen. Silakan. Eh, Sebelumnya apakah share screen saya terlihat? Sudah yang terlihat absensi. Sekarang. Ya, sudah operasi itu matriks. Silakan. Oke, sebelumnya selamat pagi untuk Pak Agus dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang fungsi di Python dengan penerapan pada operasi matriks, meliputi penjumlahan, pengulangan, dan perkalian matriks. Pada materi sebelumnya juga itu udah dijelasin sama Mbak Saniel mengenai fungsi untuk menginput dan menampilkan matriks. Jadi bisa pakai yang kemarin. Di sini saya langsung lanjut ke ke operasi matriksnya aja.
Di sini em, ada fungsi penjumlahan matriks. Eh, pada bagian ini dibuat sebuah fungsi bernama penjumlahan yang memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B, yang merupakan matriks yang akan dijumlahkan nanti. Lalu selanjutnya dibuat list kosong eh, yang digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan matriksnya. Hmm, ini for I in range len A itu merupakan perulangan pertama digunakan untuk membaca setiap baris pada matriks. Di sini ada hasil append, pada setiap baris dibuat list kosong baru untuk tempat menyimpan hasil operasi baris pada baris. Lalu for J in range len A ini untuk perulangan kedua yang digunakan untuk membaca setiap kolom pada matriksnya. Dan pada bagian ini yang hasil I append AIJ plus BIJ ini uh, dilakukan proses penjumlahan elemen yang bersesuaian dari matriks A dan matriks B. Lalu kemudian hasilnya disimpan ke dalam list hasilnya nanti. Uh, kalau udah selesai semua proses, itu fungsinya itu mengembalikan matriks hasil penjumlahan menggunakan return hasil agar dapat digunakan di program utamanya. Lalu ini selanjutnya fungsinya itu dipanggil dengan memasukkan matriks A sama B. Lalu penjumlahannya disimpan di variabel C ini. Kemudian programnya bakal nampilin hasil penjumlahannya, memanggil fungsi matriks C ini untuk menyetak matriks hasil penjumlahan ke layar. Itu untuk penjelasan fungsi penjumlahan matriks. Next Oke, ke tahan dulu. Tahan Oke. dulu. Di baris ke 37. Teman-teman Iya, apakah paham semuanya apa yang ditulis baris 37? Karena IC ini lompat langsung memasukkan penjumlahnya ke dalam pen-nya gitu ya. Biasanya kan ada satu variabel dulu, misalkan C atau hasil atau jumlah gitu ya, sama dengan penjumlahan tiap elemennya gitu ya, itu IJ tambah BIJ. Lalu yang di append itu ke dalam hasil key adalah penjumlahan tadi gitu ya. Nah ini IC langsung menuliskan apa namanya operasi itunya di dalam append-nya, itu aja. Bisa dipahami nggak sampai sini teman-teman semua? Yang baris 37? Jadi berarti dia langsung si penjumlahan langsung dimasukin ke ininya Pak ya, si hasil Append-nya. area Iya betul. yang penjumlahan. Jadi Betul. dia nggak, kalau yang alur biasa kan dia tambahin dulu ya, tambahin dulu Ya, pakai biasanya kan penjumlahan. ada hasil jumlah sama Hmm. dengan AIJ tambah BIJ gitu kan ya. Lalu hasil I dot append hasil jumlah gitu kan. Nah ini IC tidak menggunakan variabel tambahan lagi, jadi langsung mengoperasikan penjumlahan di dalam append-nya. Boleh-boleh aja nggak masalah, selama memang bisa dipahami. Gitu ya Mas Daniel ya. Ya, saya. Cuman saya Oke, kalau yang saya lain? penasaran ke ini sih Pak. Kalau saya penasaran di line 41 itu kan dia, kalau IC kan dia si penjumlahan hasil dari penjumlahan si matriksnya kan ditaruh keluar ya. Kenapa nggak dimasukin ke dalam aja gitu langsung? Jadi ketimbang dia harus ngecekin lagi, kenapa nggak langsung dimasukin ke define-nya aja? Jadi si define itu udah sekalian sama penjumlahan gitu loh Pak, maksud saya. Oh gitu. Ya apa namanya? Mungkin nanti bisa diulang kali untuk matris yang berbeda mungkin. Karena kan memang di baris 41 itu memanggil fungsi penjumlahan
untuk inputan A dan B, di mana A dan B itu diketahui di atas itu adalah matriks A dan matriks B gitu ya, Aisyah ya. Betul. Nah, gitu. Jadi ini di luar tujuan nanti biar bisa mengganti nggak hanya C mungkin D dan yang lainnya. Itu aja sih sebenarnya ya, manggil. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya pikir sudah cukup jelas 32 sampai 38 sorry. Cuman saya menggarisbawahi yang 37 saja supaya nanti teman-teman nggak bingung kok nggak ada ember tambahan untuk menampung hasil jumlah ya. Gitu kok langsung operasi hitungan dalam append-nya gitu padahal sama aja sebenarnya. Ya, bisa lanjut silakan IC. Ya baik Bapak. Dilanjut di fungsi pengurangan matriks. Di sini sama aja sama yang penjumlahan. Kalau saya bedanya pakai tanda kurang. Itu aja sih. Jadi selebihnya sama. Di sini biasa dibuat sebuah fungsi. Ya, kita tulis kalau aku pengurangan eh, parameternya A sama B. eh, Nanti bakal dikurangkan. Terus bikin list kosong lagi untuk menyimpan matriksnya. Terus pengulangan pertama digunakan untuk membaca setiap baris pada matriks. Terus bikin baris dibuat list kosong lagi untuk menyimpan hasil operasinya. Terus masuk ke pengulangan kedua buat baca setiap kolom. Di sini sama kayak tadi yang di penjumlahan, bedanya pakai tanda kurang. Terus return hasil eh, hmm, biar bisa digunakan pada program utamanya. Nah, di sini eh, fungsi fungsinya itu dipanggil masuk matriks A dan matriks B. Hasil pengurangannya aku simpen di variabel D untuk pengurangan. Lalu hasil pengurang apa namanya? Mencetak hasil pengurangannya Ya, mencetak hasil pengurangannya menggunakan itu menggunakan fungsi fungsi D, namanya fungsi apa? Fungsi matriks yang halaman gambar fungsi mat, 959 tuh. fungsi mat, Coba yang Eh, menampilkan matriks mana? Coba fungsinya yang di atas. Sebentar. Kan 59 itu adalah memanggil fungsi Matrix. matriks dengan parameter D. Ya, coba dilihat. Coba lihat ke fungsi atas yang input dan menampilkan matriks yang dari punya Niel. pengertian Coba ke nil. atas. Ke atas dulu ke atas. Nah, ini cetak matriks gitu kan ya. Ah, Kan IP tulisnya matriks ya, yang baris 2 itu untuk mencetak matriks. Jadi setelah matriks dihitung hasil jumlah maupun kurang, kan jumlah maupun kurang hasil matriks kan berarti luarnya matriks juga ya, dengan ordo yang sama sesuai dengan masing-masing matriksnya gitu ya. Nah itu hasil matriksnya itu masuk ke dalam fungsi menampilkan itu yang baris 2 sampai baris 8 ya. Di mana parameter A. A itu yang dalam hal ini adalah matriks hasil jumlah atau hasil kurang yang IC buat di langkah-langkah berikutnya gitu ya. Sehingga nanti eh, N sama dengan len A berarti N sama dengan len dari matriks yang hasil jumlah atau hasil kurang. Demikian juga dengan M gitu ya. M untuk len A0 berarti itu menghitung isi dari
matriks A0, list A0, sorry, di dalam matriks besarnya yaitu matriks A gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Itu aja sebenarnya. Jadi itu maksudnya itu memanggil fungsi menampilkan matriks ya dengan parameter satu parameter yaitu A atau D kalau yang di dalam hasil kurang. Kalau yang hasil jumlah berarti 4C ya tadi ya kalau nggak salah. Begitu kira-kira Aisyah ya. Oke, silakan lanjut ke bawah. Ini udah tadi sampai situ. Terus dilanjut ke perkalian yang terakhir. Hmm, di sini sama def perkalian AB itu fungsinya bernama perkalian dengan parameter parameter A sama B, bikin bikin list kosong lagi. Terus ini pakai perulangan pertama untuk baca setiap baris pada matriks A. Terus setiap pindah ke baris baru itu dikasih list kosong buat nyimpen hasil pada baris tersebut. Di sini ada perulangan kedua lagi untuk baca setiap kolom pada matriks B. Ini di sini total sama dengan 0 itu buat uh, nampung hasil penjumlahan dari proses perkalian elemen-elemen matriksnya. Nah, di sini for K in range length B itu perulangan ketiga untuk menghitung hasil perkalian antara elemen pada baris matriks A sama kolom matriks B. Terus sini pada bagian ini itu dilakukan perkalian antara elemen pada baris matriks A dengan elemen pada kolom matriks B. Lalu hasilnya bakal dijumlahin dan disimpan ke variabel total. Ini hasil I append total itu kalau seluruh prosesnya itu udah selesai, nilai totalnya itu bakal dimasukin ke dalam matriks hasil. Terus ngembaliin. Terus ini return hasil itu ngembaliin matriks hasil perkalian, buat ngembaliin matriks hasil perkaliannya. Di sini hasil perkaliannya itu fungsinya itu bakal dipanggil pakai matriks A sama B, lalu perkalian itu disimpan ke dalam variabel E. Terus terakhir programnya bakal nampilin hasil perkaliannya, manggil fungsi E-nya untuk menampilkan hasil perkalian. Oke, jadi gini, ini yang kurang adalah syarat terjadinya perkalian. Ya, berarti kan harus memenuhi apa? Untuk dilakukan perkalian antar dua matriks. Syaratnya jelas, di mana kolom dari matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Kedua, Begitu ya? ya. Makanya itu yang dikalikan adalah
AIK dikali BKJ gitu ya. Nah, maka dikasih syarat dulu tuh ya. Eh, Len dari kolom matriks pertama itu harus sama dengan len dari baris matriks kedua. Jadi sebelum sebelum hasil mungkin baris 63 di atasnya setelah def kalian itu lalu ajukan syaratnya ya. Berapa len A, berapa len B0 misalkan ya. Nah, itu akan menjadi syarat batas boleh dilakukannya perkalian dua matriks. Ya, kalau ini kan udah pasti hasilnya bisa ya, Casey ya. Karena kan Iya, Bapak. Aisyah udah coba dan hasilnya pasti bisa. Nah, sekarang gimana cara supaya dia ada kondisionalnya ya? Baik, Bapak. teman silakan diketik dulu. Ini kan udah habis ya Aisyah ya, betul ya? Iya, udah. Ini hasil codingannya bakal kayak gini nanti. Ya baik. Kalau gitu teman-teman silakan diketik dulu yang sudah Aisyah buat dari langkah 1 sampai langkah kesekian, langkah ke-6 ya. Nanti kita baru modifikasi list programnya untuk eksplorasi lebih lanjut. Silakan, saya kasih waktu sekitar 15 menit ya. Silakan IC menampilkan codingannya. Sih, lihat yang perkalian dong sih. Yang Yang perkalian. perkalian. Yang perkalian. Yang paling bawahnya nggak kelihatan ya?
Coba kata sih yang ke input sama setup deh.
Sih, coba balik ke ini lagi dong, ke kanan lagi dong. Apa Balik ke sintaks perkalian, perkalian. kalian mau? Hmm. Oke, oke. Sip. Gimana sudah? Ini Halo? lagi coba yang Sudah kah? perkalian, Pak. Nambahin syarat, Pak. Ya. Saya baru nggak, saya terlempar di Zoom. Makanya kok nggak ada suara kalian ya. Oke, sudah jalan programnya? Belum? Nah, kalau Di saya sudah, sudah, Pak. Ya. oke. Kalau sudah, sekarang coba dikasih syaratnya, dikasih syaratnya, sehingga perkaliannya bisa dijalankan. Nah, mungkin bisa dilakukan di dalam fungsi perkalian. Jadi di sebelum baris 63, ya, coba isi ya hasil itu sebelum barisnya, sebelum baris 63, ya hasil. Atau di titik 2 sama dengan sebelum baris 63 dalam fungsinya, dalam fungsi perkalian. Ya boleh, nggak apa-apa di situ. Coba ke dalam ya. Misalkan apa ya? Jika len A untuk membaca K itu apa? K itu kan kolom dari apa namanya? Matriks A ya.
Jika kolom matriks A, berarti ngebacanya apa? Matriks A itu apa kolomnya? Coba di atas. A0 ya, Pak. Kenapa? A0. A0, len A0, itu kolomnya ya. Jika len A0, tulis aja sih, if. Jangan jika tuh, Neng. If ya. If len A0 equal. Equal tuh berarti sama dengan 3 kali ya. Apa kalau sama dengan di Python tuh? 2 kali, Pak. 2 Sama. kali ya. Equal ya. If len A0 equal to barisnya kolom B, barisnya matriks B, berarti apa? Len Dan B, Pak. B ya. Betul. Um, Pak, cuman saya mau tanya ya. Jadi saya coba dengan apa namanya dengan ini yang berbeda, maksudnya dengan baris sama kolom berbeda. Pas berjumlahan kok si ininya error ya? Siapa namanya? Si Penjumlahan. codingannya error. Iya, dibilangnya Penjumlahan. listnya out of index. Itu biasanya karena itu lennya. Lalu ya. Jika len A0 ya tutup kurung sama dengan 2 kali equal len B 0 B len B aja equal len B titik 2. Nah di enter. Nah maka dari for itu sampai ke baris berapa tuh? 71 masuk ke dalam semua, masuk dalam sekali semua, ke dalam. Ke dalam kok malah keluar. Nah, hasil juga. Ya, else-nya jadi setelah baris 73. Setelah baris 73. Setelah baris 73. Ya, ke dalam lagi, keluar, keluar. Keluar lagi. Nah, else, Apa, Pak, tadi? else, else, else. Kecil, kecil, kecil semua. Else, print, spasi, print, apa tuh? Kolom, mat, kolom matriks A tidak sama dengan kolom baris matriks B gitu. Tampilkan print, petik, IC ya yuk IC, tanda Iya, Pak. kurung dulu dong, masa langsung begitu? Ini udah akhir kuliah loh. Ya, kolom matriks A tidak sama dengan kolom matriks baris matriks B. Ketik aja, iya, kolom matriks A tidak sama dengan baris matriks B. Sehingga tidak bisa dilakukan perkalian gitu aja dulu. Baris matriks B. Dek, bawa cucian ke atas, Dek. Bisa nggak itu? Tumban. Koma sehingga tidak bisa dilakukan perkalian. Ya, coba di running mau nggak?
Share screen-nya mana? Oh, ada yang salah. Print, kenapa? Titik dua printnya. Else titik dua, enter. Ya, coba di running. Yang ini 2 kali 2 juga, Pak? Atau Eh, 3 kali 2. 3 kali 2? Apa mana? Apa tadi? Apa tulisannya? Baris ke Di berapa ini? baris 8, 8. Baris ke 82 sama line 4. Oh, indeks overnya tadi yang si Niel ya. Oke. Baris 4 sama baris 82. 82 yang mana? 82 ini. Apa tuh? Oh, manggil matriksnya. Baris 4 mana? Ini. Oh, itu. Berarti len A0. Coba di print dong. Berapa? Kenapa bisa begitu error? Coba-coba saya Print. lihat. Mana lihat itunya? Mana errornya? Oh, Oke. Kenapa itu? Line 82, line 4 di bagian M kolom. Kalau 82 tadi yang manggil matriks ya? iya, Bapak. Manggil matriks, terus line 4 itu yang bagian cetak matriks ya? Betul. Betul ya? Line. Ya, jadi 82 manggil fungsi cetak matriks, terus betul ya? Terus line 4 isinya mat. Tapi kalau yang lain nggak ada masalah ya tampilannya? Betul nggak? Nggak masalah sih, Pak. Coba ke atas, yang perkalian doang ya masalah ya? Coba ke atas yang ini. Oke. Yang mencetak matriks IC. Matriksnya A. Berarti nanti lende 0. Yang lende 0 ini yang uh, belum terdetek ini. Nah, coba di setelah baris keempat. Enter setelah kolom itu di enter. Print M. Ya, di Gede. running. Line.
Oke. M itu kan kolom ya, 2. Ini kolom juga 2. Oke, benar. Oke, ini keluarnya sudah sama ya. Ini apa? Matrix A dia sama dengan matriks B. Sehingga, Keluar hasilnya. oh, kok hasilnya gitu sih? Hasil perkalian ada. Coba lihat di itunya, di codingannya. Ini Pak. Ini berarti yang 80 jalan nih. Yang 80 jalan. Coba dilihat deh di outputnya. Mana outputnya? Karena sampai keluar tuh kolom matriks A dia sama dengan kolom baris matriks B. Keluar kan? Iya. Ini harus diperkalikan. Terus hasil kali di bawah. Nah, setelah itu menampilkan si matriks yang berikutnya nih yang nggak bisa. Oh, iya. Sekarang coba masukkan kolom yang sama dengan baris yang B. Sehingga bisa dilakukan perkalian. Coba. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini dilan berarti. Ini dirun lagi. 2 kali 2 sama. 2 kali 3. Mana hasil runningnya? Coba. Mana hasil runningnya? Ini di kanan. Masih Bisa. dengan. Tuh. Oh, di kanan ya. Nah, bisa ya. Nah, Iya. berarti eh, kalau yang sama itu bisa jalan. Kalau yang nggak sama ada error ya. Nah, gimana cara mengakalinya tuh? Tinggal dicari. Kan syaratnya adalah kolom dan baris dari dua matriks itu sama gitu kan ya. Kolom matriks A sama dengan baris matriks B. Nah, ini terbukti begitu kolom dan baris sama, itu keluar hasil perkaliannya. Tapi begitu kolom dan barisnya berbeda, itu nggak keluar. Tapi maksudnya keluar errornya gitu ya. Betul kan? Nah, gimana caranya supaya uh, bagaimana menampilkannya harus harus bisa ngasih kondisi juga. Coba balik ke sintaknya. Apa Jong? Nah, ini saya ingat. Ya. Jadi ditampilkan matriks E jika syaratnya terpenuhi nih si yang apa namanya? Yang ini nih, yang baris 65 terpenuhi. Nah, bentar. Panggil. Oh, coba di copy yang baris 65. Baris 65. Ini. Nah, di copy. Ya, mau nggak ya? Di copy ke Ke baris 81. 1. Ya, Berat. lalu Belum. itu baris 83-nya naik ke 82. 83. Oh.
Ini di AC Ke dalam, ke dalam. dalam. Kenapa? Ke dalamin sekali atau di backspace lalu enter. Ya, itu sama. Nah, lalu setelah baris 83, setelah baris 83, Hmm, else, enter, ke dalam, keluar, keluar, keluar. keluar sini. Ya, else, titik dua, print, titik dua Ya, dulu, print, ya. Hasil kali matriks tidak terbentuk. Itu misalnya. Menampilkan oh, tulisan matriks tidak terbentuk gitu. Oh enggak ya? Coba ya. pasti. Matriks tidak terbentuk, nggak usah pakai menampilkan. Oh, Nah, kan nggak usah. Langsung aja hasil perkalian tidak ada gitu. Matriks perkalian tidak terjadi. Minum, Mbak. hidran, Pak. Ya, coba di running, mau nggak? Ini 2 kali 2 sama 3 kali 2. Terus 3 kali 2. Nah, gitu. Bisa ya? Ya, oke ya. Nah, terus di baris paling atas tuh. Baris paling atas yang tadi print M ya, dihapus saja. Baris 5 dihapus. Beri. Ya, backspace lagi ya, udah save. Oke. Coba di running lagi. Lakukan untuk perkalian yang matriksnya bisa dikalikan. Berarti kolom dan barisnya sama. 2 kali 3, 3 kali 2 coba. 2 kali 3 sama 3 kali 2. Bisa? Apa sih 2 kali 3 sama 3 kali 2? 3 kali 2. Nah, Nggak bisa ya? kenapa tulisannya apa? Ini line 41 sama 37-nya. 2 kali 3, 3 kali 2. 2 kali 3 harusnya kolom dengan barisnya sama, bisa dong harusnya ya. Itu line berapa? Pas 1 Eh, 37 satu coba. tiga tujuh Pas 1 apa? 37 apa? 41 ini. Karena penjumlahan dan pengurangan harus sama ordonya, Pak. Oh Oh, Iya iya, nggak sih Pak? benar. iya. Salahnya di situ Pak. Ya berarti ada syaratnya juga tuh. Si ya si programnya itu tetap jalan pas 2 kali 3 karena kalau kita penjumlahan lihat deh penjumlahannya itu kepotong si Nah, baris ke kolom ketiga dipotong sama si sistemnya. ya. Karena dia semua jalan nih codingannya yang nggak ada mati ya. Iya. Oke, kalau gitu ditambahkan untuk penjumlahan kondisional yang berbeda. Jika apa? Ayo, yang lain berkontribusi. Syaratnya apa untuk penjumlahan? Berarti baris sama kolom harus sama ya Pak? Berarti len A Nah, jika sama 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 dengan len kondisi B sama, dan kita bisa atau len enggak B lakukan yang len lain A nol gitu. sama dengan pokoknya len B. Oke, Oh, silakan. len A nol sama dengan len B. Oh,
Loh, mana itunya? Bentar, Bapak. Gimana? Bisa, Pak. Bisa, coba mana tunjukin ke saya. Siapa yang mau share screen? Selain IC boleh. Saya boleh, Pak. Ayo yang mau share screen boleh? Siapa? Rosita boleh. Hmm. Mana Ros? Codingan dulu Ros. Saya lihat dulu Ros. Codingannya dulu. Ya, sintaknya dulu saya lihat dulu. Input, mana panggil fungsi, penjumlahan. Oke. Untuk yang baris, yang barisnya ada. Nah, baru kelihatan nih kacamata yang baru datang. Oke. Input, Ini sih, Pak, yang di sini yang tadi ditambahin. Sisanya sama. jika len A, oke. Oke. Kalau pengurangan sama ya. Pengurangan sama. Nah, oke. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kok bisa ya len A dan len B dibaca di luar dari fungsinya? Kenapa bisa? Kenapa? Apa? Kok bisa ya len A, len B, len A 0, len B 0 mungkin, dan yang lain itu dibaca di luar fungsi? Karena karena Simateksnya kan juga. Apa karena dia karena pas nggak di perlu pengulangan diulang ini? nggak sih, Pak? Dan sebenarnya Hmm. pengulangan yang ini kita nulisnya satu aja di atas di paling awal, bisa nggak, Pak? Yang if learn Nah, berarti boleh, penjumlahan dan boleh. pengurangan bisa dilakukan. Terus kalau Ya, boleh. Boleh juga di bawah, lalu panggil fungsi penjumlahan untuk menjumlahkan kalau nggak bisa. Kalau nggak sama jumlah, kalau sama jumlah, kalau nggak sama nggak bisa jumlah. Itu bisa juga. Pertanyaannya adalah kenapa itu len A, len B bisa digunakan di luar fungsi? Karena ada apa dia bisa? karena ini yang di atas, Pak, Karena ada apa? Karena ada return di tiap fungsinya. Ingat fungsi return itu apa? ulang dari awal. Mengembalikan, mengembalikan Kembalikan nilainya kan. si nilai yang Nah, dioperasikan di fungsi biar bisa dipakai di luar fungsi. ya kan? Jadi apa yang ada di fungsi dipanggil lagi di luar, maka ada return. Kalau itu kamu hapus, itu nggak bisa dipanggil lagi. Ya, bisa dipahami ya? Ya, contohnya gini, kan kalian manggil learn A, gitu ya, melihat banyaknya list dalam variabel A, gitu kan ya? Atau learn A0 atau B0, melihat isi dari list A0 atau B0. Nah, bisa nggak? Kok bisa? Karena itu di baris 21, kalian menggunakan return A. Jadi, si A yang di baris 15 itu akan dibaca di luar dari fungsi itu. Nyambung nggak? Di A, boleh ulang, Pak? Nah, itu return A, baris 21 ya. Iya, Ya. Itu nilai siapa sih yang dipakai buat di luar? Berarti yang baris 15 kan? iya, Ya, baris 15 itu kan sebenarnya matriks yang kalian input kan? Betul nggak? iya betul. Akan berganti sesuai dengan variabelnya. A besar K, B besar K gitu kan ya? Hmm. Kan dilihat di sini baris 11. Def-nya in matrix
nama. Kan bisa namanya A besar, A kecil gitu kan ya, Iya. dan yang lainnya. Nanti namanya itu kan berubah menjadi sesuai dengan kebutuhan yang baris 15-nya. Sehingga di luar itu yang dibaca adalah si baris 15 sebagai matriks masing-masingnya. Contoh gini, baris 24 input matriks A, gitu ya. Iya. Nah, berarti kan nama matriksnya A, gitu kan ya. Iya. Nah, terus dipanggil lah tuh inputannya. Input M, N, masuk ke dalam A-nya kan, A kecil tuh. Iya. Return A kecil. Berarti yang siap di luar atau yang digunakan dulu adalah isi A kecil. Kenapa? Karena yang dipakai ada return A kecil, yaitu di baris 15. Terus, setelah baris 24 menginput matriks dengan nama A, lalu dipanggillah matriks A, mencetaknya. Itu di baris 25, yang dipanggil fungsi baris 2 sampai baris 8. Betul ya? 2 sama baris 8. Iya. Ya kan? Tercetaklah matriksnya, gitu ya. Jadi kalian sudah punya A besar itu adalah inputan dari baris 11 sampai baris 21, dicetaknya ke dalam baris 2 sampai baris 8. Nyambung sampai sini? Nyambung. Ya. Maka yang bisa dibaca keluar adalah si A kecil yang kalian input di awal tadi. Oleh karena itu, saat kalian memanggil len A, huruf besar ya, di mana itu ke baris 24 lalu ke baris 25, nyambung tuh ya. Len A itu akan kebaca si A kecilnya sebenarnya. Yang dibaca cuma A kecilnya. Cuma Oh, beberapa kali kamar lah bahasanya. Nyambung ya? nyambung, Pak. Ya, jadi saat kalian tulisnya len A, sebenarnya nggak sesimpel hanya len A aja, tapi A itu siapa? Oh, A itu baris 24. Gitu kan ya? Hmm. Lihat deh, di baris 39, len A. A itu siapa? Berarti kan baris 24. Len B, B itu siapa? Baris 27, betul ya? Betul. Nah, baris 27 siapa? Input matriks A, berarti kan masuk ke fungsi yang baris 11 sampai baris 21. Nah, di situ dikunci itu. Ya, dikunci ternyata yang di bawah keluar adalah nilai A. A-nya di baris 15, berarti A-nya itu list kosong kan, berarti isi listnya. Berarti matriks yang isinya adalah list dalam list, gitu kan ya? Nyambung? Nyambung, Pak. Nyambungnya ragu-ragu nih Rosita nih. Masih Saya ulangi. Ya, masih mikir. Saya juga jelasnya juga ngejelimet soalnya muter-muter nih. Kalau di ibaratkan tuh kayak dalam kurung terus. Oke, kita baca. Baris 39. If len A. Betul ya? Iya. Equal to len B. Betul. Iya. Len A yang dibaca ini berarti A-nya A siapa sih? A baris ke-24. Iya, A besar. Betul? Nah, baris 24 berarti itu nge-refer kemana? Nge-refer ke baris 11 sampai baris 21. Gitu ya? Iya. Nah, dari baris 11 21 itu yang dibaca untuk keluar, yang bisa digunakan nilainya adalah yang baris 15. Si A sama dengan kosong itu yang akan diisi terus oleh kalian. Iya, Gitu iya. ya? Iya, iya. Nah, dari situ makanya dibacanya len A, sebenarnya len A besar itu ada len dari yang baris 15 tuh ada berapa banyak listnya gitu sebenarnya. Ini karena variabelnya sama nih, huruf besar huruf kecil aja bedanya. Jadi agak ngejelimet sedikit. Padahal kalau dibikin beda masih aman sebenarnya ya. Terus yang B. B itu yang len B. B itu siapa? B itu adalah baris 27, betul? Betul. Nah, baris 27 nge-refer kemana? Nge-refer ke baris 11 sampai baris ke-21. Ya, di mana yang dibaca tetap baris 15, A kecilnya. Oh, Ya, iya, 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 iya. jadi sebenarnya len B itu ya balik ke situ lagi. Yang dibaca si list dalam listnya yang len itu. Nah, kalau len A0 berarti nge-refer ke yang A24 spesifik kepada isinya yang A0 gitu. Berarti nge-refernya itu kepada yang
baris 17. Kan A0 kan? Ya. Ya. Kalau yang B0 juga sama, nanti nge-refer ke baris Oh, 17 juga gitu. Ini karena variabelnya sama-sama hurufnya, beda kecil besar aja sehingga saya ngejelasinnya agak ngejelimet nih sebenarnya. Tapi poinnya begitu sebenarnya. Ngebacanya begitu. Oke, bisa dipahami? Demikian juga dengan yang lain sama. Jadi kenapa bisa dipanggil tuh len A, len B, len A0, len B0? Karena ada satu baris di baris 21 yang menyatakan titon A. Jadi nilainya itu bisa digunakan, mengembalikan nilai kan bahasanya gitu ya kalau kata Niel ya. Dulu ya menggunakan nilai. Kalau saya lebih kepada agar bisa dipakai di luar fungsi, makanya kita tulis titon panggilnya. A. Hmm. Kita bisa panggil tuh si A kecilnya melalui fungsi tersebut. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, yang lain gimana? Oke, kita lihat hasilnya. Mana hasilnya, Ros? Enggak. Coba di running, terus hasilnya gimana? Ini saya udah nyoba. Mana nggak kelihatan, Ros? Masa? Iya. Yang Ini tampilan saya gede. split tab loh, Pak. Nggak ada, Pak. Oh, sebelah kanan ya. Saya kira sebelah kiri. Ih, Sorry, Ros. Oke. Input awalnya yang 22. 22, lalu 22, oke. Terus Ini yang 22, 22 sama 23. 23. Jadi tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangkan, tapi bisa dikaliin. Oh iya, oke. Ya. Udah clear ya? Nah, oke. Terima kasih, Rosita. Silakan stop share. Terima kasih, Pak. Eksplorasi lagi. Gimana dengan perkalian skalar yang lebih mudah? Jadi, nilai K skalarnya. Berapa kali matriksnya gitu. Jadi ada suatu inputan K, berapa nilai skalarnya, lalu hasilnya adalah perkalian matriks A dikali skalarnya, B dikali skalarnya. Coba dilakukan operasi hitungnya. Jadi fungsi perkalian matriks dengan skalar, bikin fungsi baru. Coba lihat hasilnya berapa. 15 menit ya dari sekarang, silakan.
Oke, bisa? Gimana? Bisa dengan skalar perkalian matriksnya? IC bisa? Lagi dicoba, Bapak. Daniel? Nesa bisa? Feli bisa? Dicoba, Pak. Oke, Rosita, Nuria, Belum, Pak. Masih error. Bentar, Pak. error. Oke, Nuria gimana? Nuria lagi ke toilet, Bapak, izin. Oh, ke Thailand. Si Nisa tahu aja tuh. Nisa gimana? Bisa, Bapak. Udah bisa perkalian skalar? Eh, itu kan dikali K gitu. Iya, bisa. Tadi sih nyoba bisa, Pak. Azza gimana, Zah? Nanti nyoba Pak. Nyoba apaan, Zah? Nyoba kue kamu. Skalar. Coba Nisa, set screen. Bentar, Pak. Hmm, mana sih? Udah kelihatan belum, Pak? Udah. Coba. Ini. Bentar ya. Input skalar K. Input integer. F kali skalar. Kali skalarnya mana? Oh, yang 95 ya. Kali skalar AK. A itu matriksnya. Parameter untuk A dan K. Hasil sama dengan. Nah, iya. Oh, ini langsung ya. Sama kayak si IC ya. Langsung hasilnya pennya dalam pen ada perkalian ya. Hmm. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kalau ya Kenapa, Pak? kan nggak bisa ya. Kalau Bentar, jaringan saya putus-putus. Kenapa, Pak? Maaf. kalau perkalian skalar mah nggak ada syarat kan? Enggak. Nanti kan kayak tinggal Nggak dimasukin ada. K-nya berapa. Tinggal dimasukin K-nya berapa aja gitu kan. Iya. Oke, Rosita itu error. Lihat sintaknya Nisa ini. Terus, Iya, Pak. ya, kira-kira sama nggak? Atau ada yang salah, Rosita? Aja. Stop share. Nisa, coba Ros. Screen. Sana di Ah, malu, Pak. Saya salah, Pak. tujuannya biar dibenerin. Jadi perbaiki barang.
Saya malah make ini Pak, make bekas yang perkalian Pak. Salah Pak di sini Pak. Oh, gini kuncinya. Ini kuncinya, Ros. Pertama, untuk yang lainnya ya. Pertama, karena ini matriks dikalikan skalar, maka kan setiap elemen dikalikan skalarnya. Gitu ya. Mm-mm. Berarti harus bisa ngebaca setiap elemennya. Gitu ya. Kalau Iya, udah ngebaca elemen dalam matriks, berarti pasti menggunakan pengulangan I dan J. Ya. I itu baca baris, J itu baca kolom. Kalau baca baris menggunakan len A, kalau baca kolom menggunakan len A0. Gitu ya. Nah, prosesnya adalah di dalam kolomnya yang J-nya, berarti di situ ada perkalian skalarnya. Karena kali skalar kita tidak membutuhkan variabel yang rumit ya, seperti total dan sebagainya. Cukup menggunakan satu variabel penampung, hasil skalar misalkan, atau hasil kali dan sebagainya, sama dengan K dikali AIJ atau BIJ atau apapun namanya ya. Kalau udah begitu kan berarti K itu pasti dikalikan setiap elemen dalam I dan J-nya. Gitu. Itu aja kata kuncinya sih. Sisanya itu tinggal dimasukkan hasil ke dalam matriks baru. Hasil tadi kan kalau kalau Nisa namanya hasil skalar ya. Hasil kali itu apa ya? Nah, itu pakai fungsi bedanya. Kali skalar itu ada dua ini nih apa? Oh, K-nya dalam itu ya. Kayak dalam fungsinya iya boleh Pak. boleh. Oke, hasil sama dengan kosong. Oke, lalu I in range len B hasil ya boleh. J in range itu ya. Jangan hasil lagi, Iya. tapi apa namanya, kali skalar misalkan yang baris 91 Oh iya, sorry. ya, kali skalar atau apa namanya bedain dengan yang baris 686 hasil Iya. kali. Itu berarti Kasih. hasil I. Mau langsung ke I kan itu. Dot append hasil kali. Ini di dalam Nah, gitu. di sini ya Pak. Ya, di satu lagi. Ini. Dalam lagi sekali. Ya, harusnya begitu. Benar nggak ya? Coba cek dulu deh. Pak, oh salah ini. Kenapa? Line 3 sampai 95 ya. 95. Iya. Has 95 no 95 yang mana? ngeprint ya Pak. Oh, kasusnya kan kayak yang tadi kali ini. Yang tiga apa? Yang 3 N. Padahal Oh, tadi mana sih? Mana sintaknya, Ros? ini sebelah kiri kanan Pak sintaksnya. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. 95 ini. B-nya apa B-nya? Kenapa B? Karena saya ngaliin matriks B sama skalar. Oh, B dengan skala. Hanya enggak. Dan dari B yang berapa isinya?
2 kali 2. 2 kali 2 ya. Ayo coba cek. Nisa, cek Nisa. Ya, Pak. Bedanya apa dengan Nisa ini? Yang tadi aja. Ya. Bentar. Oh, yang 92 apa masuk ke dalam ya? 92. Nah, ini tadi saya nanya. Di Bukan di bawahnya situ. di mana? Di bawah hasil kali. Di bawah hasil kali. Iya. Di- Benar nggak? Coba. Nggak, tadi benar, tadi benar. Nah, itu. Loh, tadi kan awalnya emang di sini, Pak. Coba di running. Oh gitu. Bukan siapa? Itu kue. Hmm. Sama aja, Pak. Handphone Ki, kasih handphone Ki. Sama aja. 95 sama 3 ya. Bayang aja dulu ya kali. Bikin. Ozin Coba juga lihat. return hasil itu ngaruh nggak, Pak? Oh iya, Memang. Kenapa aja? return nggak sih, Pak? Belum Oh ada. iya, returnnya. Benar returnnya. Di sini ya, Jaya. Ya, betul. Coba. Send ke siapa? Send ke siapa? Jadi gokil aja. Bisa? Bisa, Pak, bisa. Ya, nah itu gara-gara return doang kan. Jadi nilainya nggak keangkut untuk ditampilkan gitu ya. Tapi kok kenapa kan salahnya kan return ya, Pak? Tapi Hmm. kenapa di sini errornya itu line 3 sama line 95 bukan Dan 5 nggak itu apa? apa? 95 itu apa? 95 itu print tadi. Terus yang 9 yang 3-nya? Tiganya tuh N. Nah, itu ngebaca si hasilnya itu. Kalau yang Itu 3 itu Pak. ngebaca hasil masuk ke sini kan dia mau menampilkan kan? Ya kan? Kan Iya, itu kan mau menampilkan matriks D kan? 96. iya, Betul kan? Yang betul. D itu dibaca siapa? Kali skalar B. Ya, sebenarnya ngebaca siapa? Ngebaca hasil yang baris 86. Nyambung nggak? Oh, oke. Jadi D itu sebenarnya baris 86. Kan hasil yang dibaca kan? Betul Hmm, ya? dia. Nah, berupa matriks kan? Nah, itu mau nampilkan di 96 kan? Menampilkan yang hasil sama dengan list kosong itu kan? Yang 96 sebenarnya. Nah, menampilkan itu ada error gitu. Karena tadi kan hasilnya nggak ke bawah kan? Nggak ada returnnya kan? Nah, coba kalau tadi 95 errornya apa? Errornya 95. Matrix D. Tadi yang 95 ini deh. Yang matrix D, Pak. Yang ngeprint si ini. Yang ngeprintnya, yang mana? Yang 96 ya? Ya 96 sekarang 96. Iya. Ya itu, salahnya di situ. Karena mau menampilkan matriks tapi belum ada hasilnya itu apa? Nilainya belum ada si apa namanya hasil tadi, makanya nggak bisa kepanggil. Maka return itu fungsinya itu, ya.
Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Aza. Mm-mm. Oke, terima kasih Aza, Nisa, teman-teman yang lain. Sekarang stop share Rosita. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Cukup, Pak. Cukup, Rosita. Nesa, Aisy, Feli, Nuria, Nisa, Aja, Niel. Ini Iban nggak hadir jadi Iban ya? Kayaknya enggak, Pak. Sama siapa tuh lagi? Yusi. Ya bener ya. Iban sama Yusi nggak hadir ya. Oke, sudah paham untuk materi ini ya? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Aman, Pak. Saya Aman, Pak. kasih Aman. kata kunci ya, walaupun Pak Makmuri belum ngasih soal, karena biasa kami itu yang bikin soal Pak Makmuri, nanti kami yang dosen mudanya itu memberikan masukan atau mencukupkan apa yang Pak Makmuri buat gitu ya. Nah, kemarin ngobrol dengan Pak Makmuri itu nanti ada case kayak perhitungan belanja gitu. Jadi Pak Makmuri maunya based on case. Jadi nanti ada belanjaan, misalkan kayak kita ke minimarket gitu ya. Ini saya gambarkan dikit ya, saya bocor ke kalian. Nanti ada satu permasalahan, seperti kita belanja, nanti misalkan belanja toko buku, membeli buku sekian, pulpen sekian, penggali sekian. Nanti dihitung tuh harga satuannya dikali banyaknya buku. Nanti akan diperoleh nilai yang harus dibayarkan berapa totalnya. Terus nanti akan dibuat kalau nilai minimal sekian akan mendapatkan diskon sekian. Kalau sekian lagi ada sekian gitu ya. Dan seterusnya sehingga nanti akan diperoleh nilai akhir di mana nilai akhir itu merupakan sudah dikurang diskon dan yang lainnya. Kebayang ya? Halo? Bayang case-nya? Bayang, Pak. Bayang. Yang, Pak. Ya, jadi kalau saya sederhananya nanti mungkin sudah ada harga satuan untuk buku gitu ya, pulpen yang lainnya nanti tinggal dikalikan berapa banyak buku yang dibeli, lalu di jumlah hasilnya nanti ada kondisi jika antara sekian maka diskon sekian, kalau sekian maka diskon sekian dan seterusnya gitu ya. Nanti diskon kan mengurangi harga total pembelian gitu ya, nanti member apa enggak, jadi ada diskon lagi buat member sebagainya. Jadi banyak peluang yang bisa dieksplorasi dalam sisi case seperti itu. Cuman apa namanya, fungsinya mah nggak bakal banyak-banyak beda, tetap aja pemulangan, condition dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan kaget lihat permasalahannya. Jadi saya menggambarkan ini supaya kalian bisa kebayang saat mendapatkan masalah yang diselesaikan dengan Python, breakdown dulu itu masalah seperti apa langkah-langkahnya. Ya, kalian belajar membuatnya per langkahnya sehingga nanti bisa tahu apa yang harus dilakukan di awal-awal sampai selesai di akhir. Itu ya, bisa dipahami ya. Paham, Pak. Oke, baik. Saya cukupkan saja ya. Jadi hari ini saya nggak ngasih tugas. Silahkan membuat cheat sheet. Saran saya adalah tulis tangan. Satu lembar A4. Itu kalian gunakan seoptimal mungkin. Untuk soalnya saya belum tahu banyak karena Bang Mari belum ngobrol. Sehingga nanti kalian saya harapkan Senin itu sudah siap. Penjadwalan bisa pagi atau siang. Kalian ikuti saja karena pekan depan sudah masuk pekan persiapan UAS ya. Jadi harus kosong untuk kalian pembelajaran. Oke, IC cukup tutup dulu. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya tentang operasi matriks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih IC. Dan saya juga minta maaf kalau selama perkuliahan di 15 kali pertemuan banyak salah kata, tindakan, sikap dan yang lainnya. Minta maaf sekali. Khususnya untuk pertemuan yang
saya mengharuskan kalian luring padahal kalian jadwal daring gitu ya. Jadi kalau ganggu kenyamanan kalian saya minta maaf, cuman saya lebih kepada memang harus luring kalau kuliah algoritma biar lebih dapat feel-nya dan lebih kepantau pergerakan kalian. Untuk teman-teman yang terganggu kuliah pagi setengah 8 minta maaf juga, cuma jadwal memang seperti itu, harus dinikmati semuanya. Dan harapan saya dengan kalian mengulang ini bisa lebih paham dan nilai yang ingin kalian dapatkan bisa tercapai gitu ya. Jadi jangan sampai nanti menyesal untuk kedua kalinya gitu ya. Oke. Salam sehat semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. banyak Makasih Bapak. Bapak. Makasih Bapak. Ya.